Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resyanti, NIM 702001200025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit menular yaitu demam kuning. Apa sih itu demam kuning? Demam kuning adalah penyakit sistematik akut yang disebabkan oleh virus. Virus demam kuning ini dibawa dan ditularkan oleh nyamuk. Salah satunya adalah Aedes aegypti. Nah, meskipun penyakit ini belum ditemukan di Indonesia, akan tetapi vaksin demam kuning sangat dianjurkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia jika ingin melakukan perjalanan internasional. Biasanya penyakit ini ditemukan di daerah Afrika dan beberapa negara di Amerika lainnya. Nah, penyakit ini dapat merusak saluran hati, ginjal, jantung, dan sistem pencernaan. Gejala yang biasa terjadi adalah demam dan mual. Nah, pada tahap berikutnya, racun akan menyebar. Penyebaran racun ini ditandai dengan warna kulit menjadi kekuningan karena kerusakan hati. Kemudian dapat berlanjut pada gagal ginjal, meningitis, kemudian menyebabkan kematian. Penularan melalui nyamuk. Salah satunya adalah Aedes aegypti. Meskipun banyak terdapat spesies lainnya yang juga menjadi perantara penularan. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini membawa virus setelah menggigit manusia atau monyet yang terinfeksi. Nah, virus kemudian memasuki aliran darah nyamuk dan menetap di kelenjar air liur atau saliva air liur nyamuk. Nah, ketika nyamuk tersebut kembali menggigit manusia atau monyet lainnya, virus akan memasuki aliran darah dan menyebar di dalam tubuh manusia atau monyet tersebut. Aedes aegypti paling aktif saat siang hari, sehingga penyebaran virus demam kuning ini paling banyak terjadi di waktu tersebut. Nah, cara pencegahannya yaitu melakukan vaksinasi demam kuning, memakai pakaian panjang dan menutupi tubuh jika berpergian ke daerah yang terdapat risiko demam kuning. Nah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asikin dengan NIM 7020120096 dari kelas A. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang penyakit menular, yaitu penyakit pesteurelosis atau dikenal dengan penyakit pes. Di dalam sejarah, penyakit atau wabah pes ini pernah menyapu sepertiga populasi Eropa pada abad ke-14. Pada saat itu dikenal dengan istilah The Black Death karena wabah ini sangat mematikan. Penyakit pes. Penyakit pes merupakan penyakit pada tikus dan hewan pengerat lainnya yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan dapat ditularkan pada manusia. Kutu tikus adalah yang paling sering menjadi perantara dalam penularan penyakit ini. Adapun jenis penyakit pes yang biasa ada pada manusia yaitu pes kelenjar getah bening, pes infeksi luas, pes pneumonik atau pes paru-paru. Ada beberapa cara penularan penyakit pes, yaitu yang pertama terkena gigitan kutu tikus yang dimana sebelumnya telah menghisap darah tikus dengan penyakit pes. Yang kedua melalui titik-titik air liur di udara dari penderita pes paru-paru. Kemudian yang ketiga, kontak tidak langsung dengan menyentuh permukaan tanah yang berbakteri. Kemudian yang keempat, makanan dan minuman yang tidak bersih dan tercemari oleh bakteri. Gejala penyakit pes berdasarkan pada bagian tubuh yang telah terinfeksi. Yang pertama yaitu pes bubonik, merupakan penyakit yang paling umum dijumpai. Pada pes bubonik, bakteri berjalan melalui sistem limfatik dan berakhir pada kelenjar getah bening. Adapun gejala yang ditimbulkan berupa demam yang disertai dengan menggigil, badan terasa lemas, kejang, nyeri otot, sakit kepala, muncul bengkak yang sebesar telur ayam pada pangkal paha, selengkangan, leher atau ketiak. Kemudian yang kedua adalah pes septisemik, yang dimana bakteri sudah masuk ke sistem peredaran darah. Adapun gejala yang ditimbulkan berupa demam yang disertai dengan menggigil, badan sangat lemas, nyeri perut disertai dengan diare, mual muntah, syok, pendarahan dari mulut,
hidung, dubur atau di bawah kulit, dan bahkan kulit akan menghitam karena adanya jaringan yang mati. Yang ketiga yaitu pes pneumonik, yang merupakan pes yang paling berbahaya karena sudah menyerang paru-paru. Adapun gejala yang ditimbulkan yaitu demam tinggi, sakit kepala, badan lemas, mual muntah, nyeri dada, batuk darah atau liur dan lendir berdarah serta sesak napas. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan penyakit pes ini, yaitu yang pertama membersihkan lingkungan agar tidak terdapat tikus di sekitar rumah. Kemudian hindari kontak langsung dengan si penderita pes atau menggunakan masker dan sarung tangan jika ingin melakukan kontak langsung. Kemudian menjaga asupan makanan yang bebas dari bakteri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widyastuti, NIM 702001-2028, Kesmas A, kelompok 3. Memperlihatkan mapping saya yang berjudul malaria. Nah, malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebabkan oleh gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluh gejala demam dan menggigil. Nah, gejala malaria timbul setidaknya 10-15 jam setelah digigit nyamuk. Muncul gejala melalui 3 tahap selama 6-12 jam. Nah, yaitu menggigil, demam dan sakit kepala, lalu mengeluarkan banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Yang pertama itu demam tinggi, sakit kepala, berkeringat, menggigil, muntah. Nah, yang selanjutnya itu penyebab malaria. Nah, manusia dapat terkena malaria setelah gigitan nyamuk yang dapat parasit malaria di dalam tubuh nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini akan menetap di organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Nah, di sini ada pun pencegahan. Yang ketiga itu pencegahan terhadap malaria. Nah, yang pertama itu menggunakan pakaian yang bisa maksimal menutup kulit kayak begini. Nah, yang kedua itu memakai lotion anti serangga. Yang pertama kayak Zofal. Kita harus memakai Zofal ketika di kegelapan agar tidak digigit oleh nyamuk atau di sore hari. Intinya yang kayak banyak nyamuk. Nah, yang ketiga itu membersihkan bak mandi dan menyemburkan abatin untuk membasmi jentik nyamuk. Keempat, memakai jaring penutup pintu dan jendela. Yang kelima itu menjaga kebersihan dengan menyingkirkan genangan air yang berpotensi menjadi berpotensi menjadi tempat nyamuk untuk menetap. Nah, baik, adapun pengobatan atau faktor terhadap malaria. Nah, kalau faktor terhadap malaria itu jenis parasit yang menyebabkan malaria. Kedua, tingkat keparahan malaria yang diderita. Ketiga, kehamilan penderita. Nah, pengobatannya itu ada kombinasi artesunat dan amodiaquin. Yang kedua, diroartemencinin dan piperquine dan primaquine. Yang ketiga itu quinine, dexkil dan primaquine. Adapun lagi pengobatannya lainnya itu artenut dan amodiquine. Yang kedua diadrotemicinin dan piperquine atau primaquine. Baik, adapun saran dari saya yaitu kita sebagai masyarakat agar
bekerja sama dengan masyarakat lainnya untuk bergotong royong menghindari nyamuk-nyamuk yang berkeliling di daerah kita, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah di tempat yang layak dan membakarnya agar tidak dikerumuni oleh lalat dan nyamuk. Nah, yang kedua itu kita harus menghindari genangan air. Dan yang ketiga kita harus rajin membersihkan daerah rumah kayak kegelapan, kayak di samping lemari, kayak di dekat-dekat WC atau kayak kebun-kebun rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada perkataan saya salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.